Usai Indonesia jadi tuan rumah, stakeholder Malaysia makin panas. Bahas timnasnya gagal ke Piala Dunia U17 2023. Halo Sobat Olahraga, kini Entertainment Sport hadir kembali untuk mengulas berita tentang sepak bola Indonesia. Simak baik-baik, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalian di kolom komentar untuk memajukan channel Entertainment Sport ini. Maka dengan itu Indonesia ini sesuai lah, karena mereka ditunjukkan sebagai tuan rumah, maka mereka ya sebagai tuan rumah orang kata selayaknya mewakili Indonesia untuk ke Piala Dunia U17. Jadi kalau kita lihat juga bahwa Indonesia baru-baru ini melawan perlawanan FIFA persahabatan matchday di antara timnas Palestina dan juga timnas Argentina yang mempunyai kedudukan ranking FIFA nomor 1. Kita sudah lihat bagaimana penampilan mereka mengadakan ajang perlawanan persahabatan sahaja, tetapi kemeriahan begitu cantik sekali guys, begitu keren sekali dengan pendukung-pendukung ya, supporter Indonesia. Maka selayaknya mereka dijadikan sebagai sorotan karena banyak media mengatakan sesuatu yang baik kepada Indonesia, terutamanya supporter, layanan ya daripada Bapak Erick Thohir, seluruh manajer PSSI. Begitulah ya apa yang mereka dapat. Mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Sebab itulah apabila Indonesia sekarang merdeka dan ada negara orang lain yang mengusik, merendahkan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Kerana apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu terlalu lama guys, terlalu lama, ratusan tahun dijajah. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh bagi tahu berapa ratus tahun Indonesia dijajah. Jadi sebab itulah apabila ada negara lain coba untuk mengusik bahasa Indonesia, mengusik budayanya, mengusik orangnya, Indonesia akan marah guys. Karena apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya yang begitu lama sekali guys. Ini coach asal dari Malaysia sudah mengatakan begitu bahwa Indonesia punya sepak bola lebih maju lagi di bawah kendalian ya Bapak Erick Thohir yang merupakan ketua umum untuk PSSI ya. Jadi saya tengok Bapak Erick Thohir memang begitu ya, sangat serius dalam membangunkan sepak bola di Indonesia, dan juga dia begitu teliti serta kelebihan yang ada pada Bapak Erick Thohir ini apabila dia mempunyai jaringan ataupun network ya di dalam persepak bolaan di serata dunia. Jadi untuk mengundang tim-tim besar rasanya tidak ada masalah, dan tahun depan berkemungkinan Portugal akan dijemput ke Indonesia untuk FIFA Matchday ya untuk tahun 2024. Nah, ini akan lagi keren nih guys, sebab yang datang ini adalah tim Ronaldo guys. Bola sepak di Indonesia itu gila. Mungkin sebab Gila itu bermaksud fanatik ke? Fanatik. Jadi maksudnya saya, mungkin orang tak senang apa yang saya bilang sekarang. Negara itu 270 juta rakyat. Jadi masalah pengangguran, masalah ekonomi, sebab itu sepak bola berkembang. Berkembang sebab masalah itulah. Jadi suasana di stadium itu sampai sekarang saya miss. Jadi setiap kali game tu macam nak pergi perang lah. Usai Indonesia jadi tuan rumah, stakeholder Malaysia makin panas. Bahas timnasnya gagal ke Piala Dunia U17 2023. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 sedikit banyak mempengaruhi beberapa negara tetangganya, terutama Vietnam dan Malaysia. Vietnam dan Malaysia tak lolos ke Piala Dunia U17 itu setelah gagal di Piala Asia U17 2023. Piala Asia U17 yang digelar di Thailand itu adalah ajang penyaringan ke Piala Dunia U17.
Hanya 4 semifinalis Piala Asia U17 yang berhak lolos ke Piala Dunia U17 2023. Vietnam dan Malaysia sudah tersingkir di awal di fase grup. Saat ini Piala Asia U17 itu sudah memasuki perempat final. Ada satu wakil Asia Tenggara di situ, yakni Thailand yang menantang Korea Selatan pada Minggu 25 Juni 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dibanding Vietnam, Malaysia merasa lebih terpukul karena kegagalannya meraih tiket Piala Dunia U17 2023 yang semula direncanakan di Peru itu. Apalagi setelah mendengar Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah. Pasalnya Malaysia merasa lebih baik dari Indonesia karena menang 5-1 di Stadion Pakansari Bogor 9 Oktober 2022 sekaligus menyingkirkannya di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sayangnya, skuad junior Harimau Malaya itu menjadi ompong di penyisihan grup Piala Asia U17 2023. Mereka dibantai Yaman 4-0 dan Thailand 3-0 sebelum menang tipis 2-1 atas Laos. Kini para pemangku kepentingan atau stakeholder sepak bola di Malaysia berselisih paham dan makin panas menyoal kegagalan skuadnya itu. Media Malaysia Berita Harian melaporkan bahwa Federasi Sepak Bolanya atau FAM mendesak kajian komprehensif tentang National Football Development Program atau NFDP yang berlangsung di bawah pemerintah. NFDP membawahi Akademi Mohtar Dahari atau AMD yang menangani pengembangan pemain junior untuk Timnas U17 Malaysia. NFDP membawahi Akademi Mohtar Dahari atau AMD yang menangani pengembangan pemain junior untuk Timnas U17 Malaysia. Sekjen FAM Nurasman Rahman menjelaskan, sejak Desember 2022 hingga kini belum ada pergantian di posisi Direktur Teknik. Menurutnya, meski proses wawancara kandidat dilakukan dengan persetujuan Dewan Olahraga Nasional atau MSN dan FAM, tapi masih sepi peminat. Tanpa bermaksud menuding pihak manapun atas kegagalan Timnas Piala Asia U17 2023, dia mengisyaratkan minimnya menit bermain menjadi salah satu faktor tersingkirnya lebih dini junior Harimau Malaya dari turnamen tersebut. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif FA Syed Yazid Omar mengkritik kinerja NFDP dan AMD lalu menuntut agar pengembangan akar rumput dikembalikan ke Asosiasi Sepak Bola Negara Bagian atau FA. Menurutnya, dana pengembangan sepak bola dari pemerintah harus disalurkan ke FAM sebagai induk olahraga sebelum didistribusikan ke setiap FA lokal. Namun, pengamat sepak bola Malaysia Muhammad Sadek Mustafa langsung menangkal usulan tersebut. Sadek justru meminta proyek yang sudah berjalan di bawah NFDP dan AMD terus dilanjutkan. Menurut Sadek, NFDP ini adalah inisiatif dari Kemenpora Malaysia dan MSN untuk memberi bantuan kepada FAM. Dan lanjutnya itu adalah juga inisiatif pemerintah yang menganggarkan puluhan juta ringgit. Kalau program ini diserahkan sepenuhnya ke FAM untuk dikendalikan, kita harus lihat kemampuannya dari sisi dana. Jadi lebih baik program ini berada dalam struktur seperti sekarang. Dalam kasus ini, kegagalan Timnas ke Piala Dunia U17 bukan NFDP yang gagal, melainkan justru FAM dan klub karena tak mampu membangkitkan bakat yang ada, tegas Sadek. Dosen senior Fakultas Ilmu Olahraga UATM Shah Alam itu lantas mendorong FAM melakukan langkah strategis. Lebih baik FAM coba membuat program pengembangan seperti NFDP, tapi dengan dana sendiri. Ini akan lebih menyemarakan bakat pemain sehingga tak bergantung ke NFDP saja, usulnya.